Ketemu lagi dengan Bapak, Pak Sofian dalam pembelajaran IPA ya. Yuk kita awali dengan doa dulu untuk yang non-muslim sesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman dari rumah, pada kesempatan pelajaran IPA kali ini tentu melanjutkan dengan materi yang minggu lalu. Sebetulnya minggu lalu kita membahas tentang ciri makhluk hidup ya. Bab 4. Ciri makhluk hidupnya apa ya? Ya, makan. Tapi kali ini yang akan Bapak bahas bukan makan, tapi ciri makhluk hidup yang lain, karena kita sesuaikan dengan buku IPA ya, alurnya dengan buku IPA kita. Buku IPA yang akan kalian gunakan adalah buku IPA Erlangga ESPS ya. Nah, tujuan pembelajaran IPA kali ini yang pertama adalah diharapkan kalian bisa menyebutkan makhluk hidup. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup yang dibahas pada hari ini. Ya, tentu kalian bisa lakukan itu kalau pelajarannya sudah selesai, dan mungkin kalian bisa tanya jawab dengan orang tua kalian dari rumah. Ya, oke. Kali ini kita lihat di papan tulis babnya bab berapa? Ya, bab 4. Ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kenapa bab 4 dulu? Ya, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, disesuaikan materinya dengan tematik. Ya, itu alasannya kenapa langsung ke bab 4 tidak bab 1 atau bab 2 dulu. Ya. Bab 4, ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita lihat di sini makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, bagaimana ciri makhluk hidupnya? Ciri makhluk hidup ada bernapas, membutuhkan makan dan air atau minum, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah ciri makhluk hidup yang pertama disesuaikan dengan buku paketnya, yaitu bernapas. Nah, bernapas adalah, bisa kalian lihat di sini, proses menghirup oksigen. Dalam kurung, simbol oksigen itu adalah O2. O-nya besar, 2-nya kecil. Ini disesuaikan dengan ilmu pelajaran yang ada di SMA, yaitu kimia ya. Tapi tentu kalian juga harus mulai Bapak perkenalkan ya. O2 simbol untuk oksigen. Kemudian bukan hanya untuk menghirup oksigen saja, tapi juga mengeluarkan karbon dioksida. CO2, C besar, O-nya kecil. Maaf, C-nya besar, O-nya besar, 2-nya kecil. Nah, berikutnya kita lihat di sini pernapasan pada hewan, ada pernapasan pada tumbuhan, juga pernapasan pada diri kita, itu manusia. Pada saat kita bernapas, kita lakukan proses bernapas, kita hirup oksigen. Nah, pada saat seperti itu kita sedang menghirup oksigen, ya harus dibersihin oksigennya. Tapi karena oksigennya itu berada di lingkungan yang banyak debu atau banyak polusi udara, asap pabrik, asap motor, asap rokok, boleh jadi asap yang kita hirup mungkin kotor. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa sudah menciptakan hidung yang luar biasa. Hidung kita di dalamnya sebagai tempat saluran untuk masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Ternyata di dalam hidung ada rambut hidung yang fungsinya untuk menyaring udara pada saat masuk atau oksigen pada saat masuk. Sehingga ketika oksigen pada saat masuk itu ada debunya, maka akan tersaring sehingga nempel di dinding hidung kita. Di mana dinding hidung kita itu agak basah atau lembab, jadi mudah lengket. Nah, pada saat masuk oksigen ke dalam hidung, maka di situ misalkan ada kotoran, maka tersaring oleh rambut hidung, kemudian nempel di dinding-dindingnya karena ada cairan yang lengket di situ atau ingus, ya. Nah, sehingga ditupilah. Nah, itu adalah bagaimana proses menyaring kotoran pada saat udara atau oksigen masuk. Ya. Kita lakukan lagi ya. Ambil napas. Nah, oksigen dihirup, keluarkan. Nah, itu pada saat dikeluarkan berarti karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah kotor. Kenapa kotor? Karena dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Loh, kok Pak jadi kotor dikeluarkan dari tubuh kita? Karena sudah digunakan oleh tubuh kita untuk beraktivitas, ya, sehingga kotor. Beraktivitas untuk apa saja? Untuk jantung berdetak, darah mengalir, kemudian pori-pori, kemudian juga organ tubuh lainnya juga ikut berfungsi, beraktivitas. Nah, jadi pada saat dikeluarkan itu kotor, ya, karbon
di sini kalau pada tumbuhan proses bernapasnya justru memang dia akan mengambil karbon dioksida dari luar dan kemudian digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, sehingga akan menghasilkan energi nantinya dan nanti juga akan menghasilkan oksigen, sehingga oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan dihirup oleh hewan dan manusia. Oke, kita lihat lagi ya. Tadi kita sudah mensimulasikan bernapas. Di sini proses pernapasan ada pada hewan, ada pada tumbuhan. Pada hewan, di sini Bapak sudah tuliskan ada 5 contoh hewan. Ya, hewan yang pertama ada kambing. Kambing bernapas dengan paru-paru. Sama seperti halnya manusia. Manusia juga bernapas dengan paru-paru. Di manakah paru-paru? Ada di bagian dada, di bagian dalam, bagian dada, dan dilindungi oleh tulang rusuk kita. Itu di dalamnya ada paru-paru. Ya. Nah, ini kambing juga paru-paru. Biasanya kalau yang mamalia atau hewan yang menyusui biasanya memang salah satu bernapasnya itu menggunakan paru-paru, ya, tapi tidak semua juga. Oke, kita lihat di sini ada yang kedua, ada cacing. Ya, cacing itu bernapas dengan kulit atau permukaan kulit. Nah, makanya kalau kalian lihat cacing misalkan ada di sekitar rumah kita, di pekarangan rumah kita beri garam. Nah, cacingnya akan merangkal-merengkel. Kenapa? Karena proses pernapasan pada kulitnya terganggu saat itu. Ya. Kemudian ikan. Nah, ikan bernapas dengan insang. Nah, ini dengan insang ada di bagian kalau kita lihat di bagian sebelah sini ya, itu kalau kita buka, nah itu ada insangnya seperti gerigi-gerigi. Ya. Kemudian burung bernapas dengan paru-paru dan dibantu pundi udara. Loh, kok ada 2 Bang? Nah, sebetulnya burung itu bernapas dengan paru-paru. Hanya saja burung memiliki kekhususan kemampuan untuk terbang, maka dibantu dengan pundi udara. Apa itu pundi udara? Nah, pada saat burung itu terbang, maka dia sebetulnya bernapas dengan menggunakan pundi udara, di mana di dalam pundi udara itu sudah ada oksigen. Ya, ketika dia kepakkan sayapnya ke bawah, nah maka dia akan gunakan oksigen yang ada di dalam pundi udaranya untuk didorong ke paru-paru sehingga dia mampu bernapas. Kemudian ketika dikepakkan ke atas sayapnya, maka pada saat itu dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Terus bagaimana Pak ketika burung itu dia hinggap atau tidak terbang? Nah, justru pada saat burung itu hinggap tidak terbang, nah dia akan lebih menggunakan proses pernapasannya dengan menggunakan paru-paru. Ya. Nah, sedangkan bagaimana pundi-pundinya? Nah, pundi-pundinya akan digunakan untuk tempat cadangan udara atau oksigen pada saat dia hinggap, sehingga pada saat dia terbang sudah ada oksigen yang di dalam pundi-pundi sehingga bisa digunakan untuk bernapas saat terbang. Oke, berikutnya ada belalang. Belalang itu bernapasnya dengan trakea. Trakea ini kalau diibaratkan seperti pipa atau sedotan yang sangat kecil di dalam tubuhnya yang digunakan untuk bernapas. Dan di bagian permukaan akan terlihat berbuku-buku di bagian permukaannya. Yang itu belalang. Kemudian bagaimana proses pernapasan pada tumbuhan? Ini ada 3. Kalau pada tumbuhan itu satu melalui stomata, adanya di daun atau yang kita sebut dengan mulut daun. Nah, ini daun, ya, ini daun. Ini di daun itu ada pori-pori stomata yang digunakan untuk proses bernapas. Kemudian di bagian yang keduanya ada lentisel. Lentisel ada di batang. Biasanya batang yang kelihatan ada bolong-bolongnya, ada bolong-bolongnya, ada bolong-bolongnya. Itu biasanya akan digunakan untuk proses bernapas juga. Kemudian pada rambut akar, adanya di akar. Nah, biasanya di bagian akar juga di bawahnya, di bagian rambut akarnya akan digunakan untuk proses bernapas. Ya. Nah, itulah teman-teman semua pembelajaran IPA kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran IPA minggu depan, tentu dengan materi yang berbeda, melanjutkan dari materi yang hari ini. Itu saja, salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Ya, itu saja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.